hati orang tua syabun, akan tetapi dia seakan-akan seperti pemuda, ala hubbi isnataini, atas kecintaannya terhadap dua perkara. Kalau di dalam riwayat Muslim, hati orang yang tua tetapi dia hatinya seperti pemuda dalam cintanya dua perkara. Yang pertama adalah hubbul mishi wal mali, kecintaan hidup dan juga harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim, kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus juga memohon ampunan atas segala kesalahan atau mungkin yaitu segala bentuk dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun tersembunyi, yang dilakukan sendiri ataupun beramai-ramai. Dengan banyak-banyak itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun dan sangat mencintai kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang mereka lakukan. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an. Meneruskan pada pembahasan sebelumnya, pada kesempatan malam hari ini, yaitu babnya adalah tulul amani, itu panjangnya angan-angan. Berarti judul bab pada kesempatan malam hari ini adalah panjangnya angan-angan. Mengawali pada pembicaraan di bab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nanti panjenengan lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Suratnya surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid berarti surat yang nomor 57 kalau tidak salah. Ayatnya ayat yang nomor 16. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum lidzikrillah wa man nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihim al amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Al-Hadid ayat yang nomor 16. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, belumkah tiba waktunya untuk orang-orang beriman antahsana, yaitu untuk khusyuk, qulubuhum, yaitu hati-hati mereka. Belumkah tiba waktunya untuk orang-orang beriman untuk senantiasa khusyuk hati-hati mereka, lidzikrillah, yaitu untuk dzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terhadap apa saja yang telah diturunkan oleh Allah minal haqqi, dari kebenaran, wala yakunu, dan jangan sekali-kali mereka itu seperti orang-orang yang telah diberi kitab dari sebelum mereka itu. Maka fatala alaihim al-amadu, maka sungguh telah berlalu waktu yang panjang.
telah berlalu waktu yang panjang. Telah berlalu pula waktu yang panjang itu dengan angan-angan. Faqasat qulubuhum, maka kemudian hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Berarti di sana terdapat kalimat fatalla alaihim al-amadu. Telah berlalu waktu yang panjang, telah berlalu waktu yang cukup lama di dalam hidup, dan mereka penuh dengan angan-angan, sehingga mengakibatkan hati-hati mereka kemudian menjadi keras. Itulah yaitu kehancuran, yaitu ahlu kitab, orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam kitab ini. Makanya kemudian judul bab di bab ini adalah yaitu panjangnya angan-angan. Lantas kemudian berikutnya, mengawali pada pembicaraan ini, maka qala berkata Al-Munawi. Berarti berkata Al-Munawi. Kalimat panjangnya angan-angan dalam bahasa Arab itu terdiri dari dua kata. Satu tulu, yang berikutnya adalah al-amali. Berarti kalau digabung tulul amali, diartikan bahasa kita menjadi panjangnya angan-angan. Lantas kemudian waqala Munawi, maka Munawi berkata, al-amalu itu diartikan dalam bahasa kita itu angan-angan. Menurut Munawi, al-amalu adalah tawqamu husul syai' wa aksaru ma yasta'malu fi ma yastabghidu husulah. Kata Al-Munawi, yang namanya angan-angan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu. Kalau dalam bahasa Arab, yang dimaksud angan-angan adalah keinginan, dorongan yang kuat dalam jiwa manusia untuk mendapatkan sesuatu. Dalam bahasa kita, angan-angan. Tetapi wa aksaru ma yasta'malu fi ma yastabghidu husulah. Akan tapi dalam penggunaan bahasa Arab, kalimat amalu biasa digunakan untuk angan-angan yang tidak mungkin kemudian terjadi. Berarti amalu itu adalah angan-angan manusia yang seakan-akan angan-angan itu hampir-hampir tidak akan didapatkannya. Dalam bahasa Arab namanya amalu. Kemudian dihubungkan dengan kalimat tulu. Tulu artinya panjang. Menurut Munawi, amatulul amali, maka adapun yang dimaksud dengan tulul amali, panjangnya angan-angan, fahuwa al-istimraru fil harshi ala dunya. Kata beliau, fahuwa al-istimraru fil hirsi ala dunya. Terus menerus atau senantiasa tamak untuk mendapatkan dunia. Panjangnya angan-angan adalah menurut Munawi terus menerus semangat, gigih, tamak untuk mendapatkan dunia. Wa mudawamatul al-inkibabi 'alaiha, dan senantiasa mencurahkan segala daya upaya untuk meraihnya. Berarti terus menerus tamak untuk mendapatkan dunia, kemudian mencurahkan segala daya upaya untuk mendapatkannya, maka kasratil i'radhi anil akhirah, sehingga kemudian kepentingan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhirat dipalingkan. Nama dalam bahasa Arab senengane tulul amali. Kalau seandainya kita lihat pengertian yang disampaikan oleh Al-Munawi, manusia banyak enggak yang seperti itu? Oke ya. Jadi bekerja keras, tamak, semangat untuk meraih kehidupan dunia sampai mengeluarkan daya upaya dan tenaganya untuk meraihnya. Tapi bersama dengan itu, kepentingan agama di dalam perkara permasalahan akhirat dikesampingkan. Hari ini banyak yang seperti itu. Oke ya. Kita sering mendapati seperti ini. Ini sepele jenjangnya. Anda mungkin sering mendapatkan antrian yang panjang yang terjadi oleh sekelompok manusia di zaman kita hidup hari ini. Hanya untuk mendapatkan minyak 2 kilo. Super mie 5 mungkin.
atau mungkin uang yang ada di dalamnya 50.000 atau bahkan 150.000, 500.000 jarang. Kan ya, ia harus kemudian antrian panjang sampai menghabiskan waktu bilangan pagi sampai siang. Tapi kita tidak pernah mendapatkan yang namanya pergi menuju masjid, sholat subuh, sholat duhur, antri masuk ke masjid. Pernah Anda dapatkan seperti itu? Enggak. Tapi untuk perkara-perkara sepele yang berkaitan dengan masalah dunia, manusia mampu melakukannya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Yaitu tulul amali, panjangnya angan-angan di dalam hidup. Sekalipun kalau kita perhatikan, kadang-kadang manusia dengan tulul amalinya, panjangnya angan-angan itu, kadang-kadang mereka sampai mati sekalipun, sampai berpulang kembali sekalipun, tidak juga mendapatkan dunia yang selama ini ia cita-citakan. Berapa banyak orang miskin atau orang fakir yang bercita-cita kaya, tapi kemudian hari ini juga tidak terlaksana. Kebalikannya adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf kaya raya, dia bercita-cita miskin, juga tidak dikabulkan oleh Allah. Naik dewek kewalikannya, miskin cita-cita kaya nih cita-cita, ya seperti itu ya. Nah ini akibatnya adalah tulul amali. Coba kita perhatikan beberapa hadis di dalam hadis Nabi. Ada hadis terdapat 3 riwayat, hampir serupa lafadznya tapi mengarah kepada pengertian tulul amali. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadisnya adalah 26.420. Nanti panjang kalau lihat di Sahih Bukhari, nomor hadisnya 6.420. Wa Nabi Hurairah, yaitu dari Abu Hurairah, qala an-nabiyyu, berkata Nabi, la tazalu qalbul kabir syaban fi isnataini, kata Rasulullah, tidak henti-hentinya manusia di mana dia telah menginjak usia tua, hatinya seakan-akan seperti pemuda. Kalimatnya, tidak henti-hentinya manusia sekalipun usianya tergolong tua atau renta, tapi dia seakan-akan muda dalam 2 perkara. Lantas kata Rasulullah, fi hubbid dunya, di dalam perkara permasalahan cinta kepada dunia, wa tulil amali, dan panjangnya angan-angan. Yang pertama, kata Rasulullah, tidak henti-hentinya senantiasa, yaitu manusia, dia tergolong usianya senja, usianya tua, akan tetapi seakan-akan jiwanya muda dalam 2 perkara, yaitu kecintaannya terhadap dunia dan cintanya terhadap panjangnya angan-angan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kalimatnya serupa. Hadis yang kedua, riwayatnya Muslim. Kalau hadis yang kedua, riwayatnya Muslim, nomor hadisnya 1046. Hadis Muslim 1046. Di sana dengan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, qalbu syaihi, hati seorang yang tua. Kalau dalam bahasa Arab, wong tua, bahasa Arabnya syekh. Nah, panjenengan tanya, orang bisa dikatakan sebagai orang kemudian dipanggil syekh, wong tua, ki batasannya umur pira? Maka ulama-ulama banyak yang menyebutkan usianya 40. Dewek, nek wis 40 berarti wis syekh. Wis tua ya. Syekh artinya tua ya. Ya. Maka hati orang tua syabun, akan tetapi dia seakan-akan seperti pemuda. Ala hubbi isnataini, atas kecintaannya terhadap 2 perkara. Kalau di dalam riwayat Muslim, hati orang yang tua tetapi dia hatinya seperti pemuda dalam cintanya 2 perkara. Yang pertama adalah hubbul ngishi wal mali, kecintaan hidup dan juga harta benda. Senang urip, kambi seneng duit. Ya. Sapa bae adem, temen kan ya. Tapi kalau kita katakan, apakah manusia kemudian terdorong hatinya untuk cinta kepada akhirat? Jarang. Sekalipun dia sudah tua, Anda bisa melihat
Orang bisa pergi menuju ke sawah, menuju Tegal, Karangan, sekalipun usianya sudah tergolong renta. Dia berangkat lepas, yaitu setelah hampir-hampir, yaitu dia hampir memasuki waktu pagi. Artinya setelah subuh. Gasik mengsawah. Tapi ternyata dia juga tidak sholat subuh. Hanya untuk sekedar menanam sesuatu di pekarangannya. Hasilnya pun kalau dikumpul-kumpulkan tidak seberapa. Tapi manusia banyak melakukan hal yang seperti itu, ia lakukan bertahun-tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena permasalahannya adalah hati orang tua dihinggapi kecintaan dalam dua perkara, cinta hidup dan cinta kepada harta benda. Yang jadi permasalahan adalah orang-orang yang kadang-kadang seperti itu, kalau ditanya, semuanya menginginkan surga. Sampai nampak pengen mlebu surga, Kang. Oh iya. Ya nek bisa nyung ya pengen mlebu surga lah, sekalipun yang dosane akeh. Iki jenenge tulul amali, panjangnya angan. Ia banyak berusaha untuk dunia tapi melalaikan kehidupan akhirat. Anda tidak pernah mendapatkan, jarang. Bahkan kemudian teramat sulit kemudian di zaman kita ini susah menemukan orang-orang yang tidak terjangkit penyakit yang seperti ini. Kami pernah melihat cuma di video, saya tidak tahu kebenarannya, cuma yang video WA dan yang lain boleh jadikan mungkin settingan di WA atau kemudian di share-sharean video yang diupload di media-media sosial. Saya pernah melihat orang berjalan kaki, orang Arab ini menempuh perjalanan kakinya itu sampai 7 kilo. 7 kilo kan dia pada saat berangkat dari rumahnya pada hari Jumat, mangkate jembulu mentekan masjid 7 kilo. Orang seperti ini di zaman kita hidup hari ini ada tidak kita temukan? Jarang sekali, hampir-hampir. Tapi orang, kalau kita kemudian sering menyaksikan orang berangkat menuju sawah, orang berangkat menuju pasar, kadang-kadang ada yang sebelum subuh. Bahkan ada yang jam 2 malam kok. Dia habiskan waktunya di pasar. Iya kan? Coba yang jenengan cari itu di pasar pagi. Jam 2, jam 1 aktivitas manusia sudah bertebaran. Bersamaan dengan itu, banyak manusia pula yang melalaikan kehidupan akhirat. Mereka bergelut dengan usaha untuk meraih segala apa yang kemudian hendak diraihnya di dalam kehidupan dunia. Tapi kemudian dia juga lupa terhadap kehidupan akhirat. Dewek sebagai orang beriman disuruh berhati-hati terhadap permasalahan ini. Karena kita termasuk yang disebutkan Nabi dalam perkara ini. Kata Nabi, lantas dan juga kecintaan berikutnya adalah kecintaan terhadap harta benda. Jadi kecintaan yang tadi cinta hidup, kami cinta mati. Mulanya kadang-kadang kita sering menyaksikan seperti ini. Wala kangkang nyonek bisa ya diwehi umur sing panjang. Kalau bisa saya itu diberi usia yang panjang. Kalau bisa kemudian kami bisa mendapati anak, cucu dan yang lain-lain. Padahal kalau betul-betul diberi usia panjang oleh Allah, misal 200 tahun misal, wujudnya kayak apa? Kalau seandainya dia di usia kasih 200 tahun kayak apa coba? Untungnya isiana orang. Kulitnya kayak apa? Tenaganya bagaimana? Daya upahnya bagaimana? Kadang-kadang orang kalau panjangnya angan-angan itu seperti itu. Seakan-akan dia ingin hidup terus selama-lamanya di dunia, mengendaki usia yang panjang, tanpa pernah kemudian memikirkan kehidupan akhirat yang sebenarnya. Bersamaan dengan itu, angan-angannya berharap macam-macam terhadap surga. Banyak orang yang tertipu di dalam perkara permasalahan tulul amali.